Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang motor DC, yaitu mesin listrik dasar dari Teknik Elektro UNS yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Qadir Jailani, NIM I071903 dan saya Adrian Satrio Nugroho. I071904. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu motor DC? Motor DC itu adalah salah satu mesin listrik yang mengubah energi listrik DC menjadi energi kinetik. Nah, prinsip kerjanya itu ada garis medan magnet flux antara kutub-kutub pada stator. Nah, ada penghantar pada jangkar berada di dalam magnet itu, dan penghantar itu ada arusnya. Pada penghantar timbul gaya menghasilkan torsi. Jadi dapat dilihat di gambar pertama di sini menggunakan teori tangan kiri, arus listrik yang ditunjukkan dengan jari telunjuk, kemudian arah penghantar bergerak dengan medan magnet ditunjukkan dengan jari telunjuk, arus listrik dengan jari tengah seperti ini, kemudian arah penghantarnya bergeraknya ibu jari. Jadi dapat dilihat arusnya ke sana, masuk ke dalam bidang, kemudian medan magnetnya itu dari utara ke selatan seperti ini. Jadi dia geraknya ke atas. Kemudian itu yang menjadi konsep dasar bagaimana motor DC itu dapat bergerak. Kemudian bagian utama motor DC itu ada dua, rotor dan stator. Rotor ini bagian yang bergerak, terdiri atas inti, komutator, dan lilitan. Kemudian stator itu tuh bagian yang diam pada motor DC, terdiri atas kerangka, kutub utama, kutub bantu, bantalan, dan sikat. Nah, kemudian motor DC itu dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama itu yang berpenguat terpisah dan berpenguat sendiri. Untuk yang penguat terpisah, ini gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi dia bagian penguatnya di sini berada di luar. Sedangkan ini yang salah satu contoh yang berpenguat sendiri, dia ada di dalam rangkaiannya. Ini dapat dilihat di sini berbeda dengan jangkarnya, memiliki rangkaian yang berbeda. Nah, arus yang diberikan untuk jangkar dengan arus yang diberikan untuk penguat magnet tidak terikat satu sama lain secara kelistrikan. Kemudian untuk yang motor DC yang pertama ini adalah yang seri. Ini medan dihubungkan dengan jangkar, dihubungkan secara seri sehingga arusnya bernilai sama. Dapat dilihat di sini semuanya di sini seri. Nah, untuk karakteristiknya itu dia termasuk ke variabel speed. Jadi variabel speed itu kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan nilai torsi. Kemudian ini tuh digunakan untuk pengoperasian kren, lift, elevator, mobil listrik, truk, dan lokomotif. Untuk motor DC yang berdaya rendah, itu biasanya untuk kipas angin, pembersih debu, mesin jahit, dan pengering rambut. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang motor DC Sun atau apa itu motor DC Sun. Next, drill. Motor DC Sun adalah jenis self-excited motor DC dan juga dikenal sebagai Sun-wound motor DC. Next. Nah, di motor DC Sun ini belitan medan dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan angker dinamo. Next. Nah, kecepatannya juga konstan. Next. Umumnya berdaya kecil. Next. Nah, konstruksi motor DC dari motor DC Sun ini sama dengan semua jenis motor DC ya. Motor ini dapat dibangun dengan bagian-bagian dasar seperti belitan medan, stator, komutator, dan armatur atau yang biasa disebut angker rotor. Next. Nah, ini ada gambar dari motor DC Sun. Next. Nah, ini prinsip kerja motor DC. Di sini bisa kita lihat rangkaian dari motor DC Sun ya. Jadi prinsip kerjanya dari motor DC Sun ini adalah ketika motor DC dinyalakan, maka DC mengalir ke seluruh stator dan juga rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua bidang, yaitu kutub serta angker dinamo. Di celah udara antara angker dinamo dan medan,
ada dua medan magnet dan mereka akan saling merespon untuk memutar angker dinamo tersebut. Komutator menjungkir balikan angker dinamo, arah aliran arus di celah biasa. Jadi medan angker dinamo ditolak dengan medan kutub untuk semua waktu. Itu terus memutar angker dinamo dalam arah yang sama. Jadi begitu prinsip kerjanya. Next. Next. Nah, di sini kita ada motor DC kompon. Motor DC kompon ini merupakan gabungan dari dua jenis motor DC lainnya, yaitu motor DC shunt dan motor DC seri. Kumparan medan dihubungkan secara seri dan paralel karena memang motor DC kompon ini gabungan dari dua jenis motor. Kecepatannya hampir konstan sama dengan motor DC shunt. Torsi awal yang cukup tinggi. Next. Sini kita lihat rangkaian dari motor DC kompon. Next. Bisa kita lihat sini jenis-jenis dan prinsip kerja motor DC kompon. Motor DC kompon sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan konstruksinya. Satu, motor DC kompon kumulatif, yaitu komutator medan seri menghasilkan flux yang memperkuat medan magnet paralel. Next. Yang kedua, motor DC kompon diferensial, yaitu kumpulan medan seri menghasilkan flux yang memecahkan flux paralel. Next. Sini ada prinsip kerja motor DC kompon. Motor DC kompon itu prinsip kerjanya ketika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di sekitar konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Arah medan magnet akan menimbulkan interaksi antara kutub selatan dan kutub utara kumparan medan dengan medan magnet kutub. Interaksi tersebut menyebabkan GGL induksi di sekitar medan stator yang menyebabkan gaya gerak pada kumparan jangkar akibat adanya gaya gerak magnet. Nah, sini saya akan sedikit menambahkan terkait tadi aplikasi motor DC shunt. Di contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu di eskavator, karena kecepatannya yang konstan. Sedangkan di motor DC kompon pengaplikasiannya termasuk karakteristik constant speed didesain untuk pembangunan yang rendah. Motor DC kompon biasa digunakan di lift, di elevator, dan lain-lain. Di mobil juga bisa. Next. Di sini sumber yang kita ambil dari materi kali ini ada lewat YouTube dan PowerPoint pertemuan 5 dan di teknikelektronika.com. Mungkin sekian dari kami. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.